baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an wa khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi manabi'al ulumi wa manahilal irfan. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bi khair. Alhamdulillah. Ya. Ini alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi. Kuliah lanjutan. Bukan lanjutan sebetulnya, beda. Karena semester lalu kan tafsir terbawi ya, tafsir. Yang ini studi naskah tafsir. Jadi saya dipercaya oleh Kaprodi PAI untuk mengampu mata kuliah studi naskah tafsir. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada studi naskah? Sesuai dengan judul nama mata kuliahnya studi naskah. Jadi naskah tafsirnya, teks-teks tafsirnya. Berikut juga mempelajari kitab-kitab tafsir. Jadi intinya adalah sepertinya kajiannya masuk pada kajian filologi. Apa itu kajian filologi? Ya, pengertian filologi bisa nanti ya, antum baca Google, cari arti filologi. Itu intinya adalah kajian teks, kajian manuskrip, literatur yang baik yang klasik, yang kuno, maupun yang ada pada abad pertengahan atau abad-abad modern yang belakangan sekarang ini. Jadi insya Allah ada beberapa naskah teks tafsir yang akan kita pelajari. Nah, ini saya sudah kirim tadi ya silabusnya. Sudah di-download belum silabus tafsir ini? Studi naskah tafsirnya sudah. Sudah, Ustaz. Ya? Sudah, Ustaz. Coba bisa barangkali ditayangkan oleh Salman. Tayangkan. Untuk sistem perkuliahan kita, metodenya kita pakai tetap sama metode diskusi. Ya, kita pakai metode diskusi. Ya. Pak, ke atas. Di atas, nah itu ya. Jadi tujuannya adalah untuk membekali mahasiswa ya, agar menjadi sarjana muslim yang memiliki pengetahuan ya, tentang kitab-kitab tafsir. Jadi saya minta PJ-nya siapa? Khairunisa ya. Khairunisa nggak diumumkan di grup. Tadi saya minta umumkan di grup mulainya 16.30 gitu. Ya, saya minta Khairunisa tadi membuat kelompok ya. Buat kelompok ya 10 kelompok. Kalau jumlah total kita semua ada berapa? Ini yang hadir aja ada 30 nggak? Enggak, Ustaz. 23. Ya. Info terakhir. Dibagi 10 berarti ada yang 3, ada yang 2 ya. 2. Nggak apa-apa lah, satu grup 2 orang. Satu grup 2 orang. Ya, karena di sini akan ada kajian kitab-kitab tafsir, setidaknya ada 10 kitab ya. Ada 10 kitab. Coba agak ke bawah, Salman, 10 kitab. Ya. Jadi urutan saja, kelompok 1 insya Allah nanti akan membahas kitab Tafsir Al-Manar. Ya. Selama ini kan yang sering kita bahas, sering kita temukan di pengajian, di masjid, majelis taklim, baik di madrasah, pesantren, itu kitab tafsir yang sering kita baca ya paling ya kisarannya tafsir Jalalain ya, Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Maraghi, Al-Manar, Al-Munir juga, Al-Manar juga tafsir Munir. Nah, ini saya coba tafsir yang lain ya. Ada 10 tafsir, baik tafsir yang klasik maupun pertengahan, dan ada juga tafsir yang modern. Yang tafsir yang abad baru yang modern ya seperti tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Saya minta dikirimkan juga kelompok diskusinya kalau sudah selesai dibuat. Nah, silakan nanti Indonesia membuatnya, apakah mau dikocok, diundi. Jadi satu kelompok ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Jadi jumlahnya kan 20 berapa? 23 Ustaz. 23. Berarti kelompok 1
2 dan 3 itu 3 orang. Ya. Kelompok 4 dan seterusnya itu 2 orang. Nah, paling itu. Kan ada 10 kelompok. Ya. Jadi kelompok 1 ya diharapkan minggu depan udah siap nih. Udah siap membuat makalahnya. Nah, untuk rambu-rambu makalahnya nanti akan saya jelaskan dalam RPS. Jadi ini kan silabusnya, rambu pembuatan makalahnya sama seperti makalah yang sebelumnya, ya, supaya ada keseragaman sistematika penulisan makalah, formatnya seragam. Apa sih yang dibahas dalam makalah itu? Ya, coba naik ke atas sedikit. Yang dibahas topik intinya. Nah itu topik kajiannya. Kalau topik intinya ya kajian kita tentang tafsir, takwil, terjemah. Nah itu kita harus tahu perbedaannya. Mana yang terjemah, mana yang tafsir, mana yang takwil. Nah itu sebetulnya udah dikaji dalam mata kuliah Ulumul Quran ya. Sudah dikaji dalam mata kuliah Ulumul Quran oleh Bunda Maryam ya. Oleh Bu Maryam. Ya, yang ngajar Ulumul Quran siapa? Enggak ada, Ustaz. Hah? Enggak ada mata kuliah Ulumul Quran? Ulumul Quran, Ustadz Suproto. Oh, Ustaz Suprato. Iya, iya. Ya, karena kelas sore ya. Kalau kelas pagi Bu Maryam yang ngajar. Kelas sore Pak Suprapto. Ya, Ulumul Quran itu ada sudah dikaji pengertian dan perbedaan antara tarjamah, tafsir, takwil dan lain sebagainya. Antara naskah dan tulisan. Nah, nanti akan dibuat apa dalam makalah itu satu topik kajiannya kajian filologi ya. Satu riwayat hidup. Nah, dicari nih latar belakang mufasir ya. Biografinya. Kalau tadi kelompok 1 dapatnya Tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rashid Ridho. Dicari tuh. Cari daftar riwayat hidupnya, latar belakangnya. Nah, ya kisaran makalah kita tuh paling rata-rata ya 10 lembar lah dengan pembukaan, isi dan penutup sama referensi. Ya nggak usah terlalu tebal, nggak usah terlalu banyak lah. Ya minimal 5 lembar, maksimal 10 lembar. Ya kisaran itu. Ya dicari riwayat hidupnya, kemudian apalagi isi kandungan tafsirnya. Nah, jadi ada kitab tafsir yang banyak isi kandungannya membahas tentang fokusnya pada kajian syariat Islam seperti fikih, usul fikih dan lain sebagainya. Ada kitab tafsir yang lebih menjurus pada pokok hukum, pada penjelasan tentang hukum. Nah, itu di kandungannya apa nih? Tafsir Al-Manar lebih banyak kajian kepada ke arah mana gitu. Ada kitab tafsir yang isi kandungannya lebih fokus pada ayat-ayat kauniyah. Jadi ilmu alam seperti mempelajari tentang ayat-ayat kejadian alam semesta ini. Nah, ayat-ayat Allah itu ada terbagi menjadi 2. Ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Nah, ya. Ada ayat Qur'aniyah. Nah, ayat Qur'aniyah yang kita baca nih. Al-Quran yang kita baca, nah itu ayat-ayat Allah yang disebut dengan ayat Qur'aniyah. Yang kedua, ayat Allah yang berupa kejadian alam yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah, ya ini juga harus kita baca. Kita membaca alam namanya, baca ayat-ayat kauniyah. Kita memperhatikan kejadian alam semesta ini, baik di langit maupun di bumi. Di langit kita lihat ada matahari, bulan, bintang, planet-planet lain. Di bumi kita lihat ada gunung, hutan, lautan, manusia, tumbuhan, binatang. Nah, itu semuanya adalah ayat-ayat Allah. Harus kita baca. Harus kita kaji, pelajari. Ya. Itu juga termasuk ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu juga tidak boleh kita abaikan. Nah, ada tafsir yang fokus dan menjurus lebih fokusnya kepada pengkajian mendalami ayat-ayat kauniyah seperti tafsir Jawahir karya Syekh Tantowi Jauhari. Karya Syekh Tantowi Jauhari. Ada yang pernah baca belum? Ada nggak? Nah, tafsir Jawahir itu banyak fokus pembahasannya kepada ayat-ayat kauniyah. Suara saya putus-putus enggak? Suara saya putus-putus enggak? Sempat tadi Ustaz. Enggak putus-putus, Ustaz. Putus.
Agak putus tadi ya? Iya, Ustaz. Bentar. Jadi agak putus. Bentar. Pak, tes. Udah bagus. Jelas, Ustaz. Udah jelas ya? Ya. Jadi, tafsir Jawahir itu isi kandungan tafsirnya banyak membahas kaji tentang ayat-ayat kauniyah. Fokusnya pada pembahasan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat tentang kejadian alam semesta. Nah, itu kita udah pernah bahas tentang contoh-contoh ayat kauniyah seperti Allah menyuruh kita memperhatikan langit, memperhatikan bumi, memperhatikan gunung, perhatikan binatang termasuk onta. Afala yanzuruna ilal ibil. Nah, onta, kenapa Allah suruh kita memperhatikan onta? Kaifa khuliqat, bagaimana onta diciptakan. Nah, itu pasti ada istimewanya onta. Sehingga Allah suruh kita memperhatikan onta. Wa ilal sama'i kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nustibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Itu ayat-ayat kauniyah yang harus kita pelajari, kita baca. Nah, itu salah satu contoh isi kandungan tafsir. Nanti kita lihat tafsir Al-Manar, lebih fokusnya ke kajian tentang apa nih, lebih banyaknya gitu. Apakah ke aspek syariatnya, baik itu fikih, usul fikih, apakah aspek hukum, ahkam, atau ke ayat kauniyah, atau ke hal yang lain. Terus metode dan cara tafsir. Ada metode tafsir yang seperti cara tafsirnya seperti kamus. Nah, seperti tafsir Jalalain. Nah, tafsir Jalalain tuh seperti kamus saja deh. Jadi nggak begitu banyak penjelasan secara terperinci. Jadi makna ayat dalam kurung kemudian diterjemahkan maknanya langsung ayat terjemah. Jadi seperti kamus dengan ada tambahan sedikit penjelasan. Nah, itu coraknya, ciri khasnya begitu. Ada lagi metode atau coraknya tafsir yang menggunakan hermeneutik, ya, kajian hermeneutik. Ada yang lagi kajiannya, tafsirnya menggunakan metode dan corak semantik, kajian semantik. Kajian semantik ini banyak kita dapati contohnya di tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraish Shihab. Ya. Nah, itu banyak sekali kajian-kajian semantik. Semantik itu apa sih? Ya, kalau dalam bahasa Arab, ilmu dalalah wal ma'ani. Ilmu ma'ani kalau dalam kajian balago. Jadi ada makna-makna yang kontekstual di samping makna yang tekstual. Jadi Profesor Dr. Quraish Shihab juga mengkaji makna-makna yang tersirat di samping makna yang tersurat. Kalau saya bilang makna tersirat dan tersurat, paham ya? Paham ya? Apa sih yang tersurat, apa sih yang tersirat gitu. Yang tersurat itu yang tekstual, yang tertulis, sedangkan yang tersirat itu yang kontekstual, yang tidak tertulis. Saya contohkan gini aja deh. Kalau dalam kajian ilmu balaghah, dalam kajian ilmu ma'ani, ilmu dalalah wal ma'ani. Nah, kalau di mata kuliah PBA itu ada mata kuliah ilmu dalalah wal ma'ani. Ilmu dalalah wal ma'ani, kajian makna-makna semantik. Contohnya begini, gampangnya. Nah, contohnya gini, misalkan di rumah saya tulis pengumuman, maaf, kami tidak punya asbak. Itu yang tertulis ya, yang tersurat gitu. Maaf, kami tidak punya asbak. Kira-kira apa yang Anda pahami dari pengumuman itu, kalimat itu? Apa yang kita pahami? Hah? Tidak boleh merokok. Tidak boleh ngerokok. Tertulis nggak di situ? Tidak boleh ngerokok. Tidak. Nah, itulah makna yang tersirat. Nah, itu makna yang tersirat. Makna kontekstual. Makna tersuratnya, ya kalau dipahami secara mentah, secara literal, mungkin tamu memahaminya secara tersurat. Ini tuan rumah kok miskin banget, kere banget, asbak aja nggak punya, asbak aja nggak kuat beli. Nah, itu makna tersuratnya begitu, nggak kuat beli asbak ini. Tapi makna yang tersiratnya kalau tamunya paham, oh tuan rumah nggak menyiapkan asbak nih, berarti nggak boleh merokok gitu. Nah, itu makna tersirat. Nah, kurang lebih kajian semantik seperti itu banyak kita dapati di tafsir, corak tafsirnya Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraish Shihab. Itu nanti kelompok 10 ya. Kelompok 10 tuh yang kebagian tuh. Nah, itu yang kita kaji.
Nah, ini tafsir Al-Manar lebih condong coraknya, metodenya ke arah mana. Nanti silakan dilihat, ya, dikaji dan diteliti. Telaah. Kemudian yang keempat poinnya, jadi ada 7 poin ya, tiap makalah yang kebagian nih, tiap kelompok itu topik kajian intinya dalam makalahnya mencakup 7 aspek ini, 7 topik ini. Yang keempat yaitu karya-karya tafsir atau karya lainnya. Nah, ini Syekh Muhammad Abduh, selain dia menulis tafsir Al-Manar, apakah dia ada punya karya tafsir yang lain atau karya-karya tulis yang lain? Nah, silakan ditulis dalam makalah sebagai tambahan wawasan kita, tambahan pengetahuan tentang literatur yang ditulis oleh para alim ulama salafus soleh. Kemudian yang kelima, pemikiran tafsirnya. Ini condong kemana? Ini masuk ke akan melibatkan juga terintegrasi dengan mata kuliah ilmu kalam tentang aliran-aliran dalam agama Islam. Sudah belajar belum tentang ilmu kalam? Sekte-sekte atau aliran-aliran dalam agama Islam. Kan ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Asy'ariyah, ada Syiah, ada Mu'tazilah. Udah belajar belum? Besok Ustaz, hari Kamis baru. Mata kuliah apa? Filsafat Islam ya? Ya, ilmu kalam ada. Ilmu kalam. Nah, baru itu besok hari Kamis. Siapa dosennya? Bu Kunaini. Bu Kunaini. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, nanti kita mempelajari tuh aliran-aliran tuh, ada Asy'ariyah, ada Jabariyah, Qadariyah, ya. Ada sampai muncul Syiah, ada Khawarij. Nah, Syiah itu kan awalnya dulu pengikut Sayyidina Ali. Nah, pengikut Sayyidina Ali terbagi dua, terpecah dua. Ada yang keluar hengkang dari kelompok Ali, namanya kaum Khawarij. Nah, ini ekstrim nih. Kaum Khawarij itu sangat ekstrim ya. Nah, berikut juga pemikiran-pemikirannya. Nah, ini tafsir Al-Manar condongnya kemana ke pemikirannya nih? Apakah ke pemikiran Asy'ariyah atau Syiah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ke Mu'tazilah? Ada yang tahu nggak Mu'tazilah itu apa? Ya, Mu'tazilah nanti dipelajari oleh Ibu Kuna ini ya. Mu'tazilah itu pendirinya namanya Wasil bin Atok. Wasil bin Atok. Nah, ini dia lebih condong pada penggunaan atau kekuatan akal dalam menemukan satu kebenaran dibanding wahyu. Jadi lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Nah, saya kan pernah contohkan seperti perkuliahan yang lalu, yang mana yang harus mengikuti akal ngikutin wahyu atau wahyu ngikutin akal, kan gitu. Kalau ngukur kayu, meteran ngikutin kayu atau kayu yang harus ikut meteran. Nah, ada lagi contoh kitab tafsir yang pemikirannya condong ke Mu'tazilah seperti tafsir Al-Kasyaf. Saya nggak cantumkan di sini. Tafsir Al-Kasyaf itu karya Syekh Zamakhsyari. Syekh Zamakhsyari itu memang banyak kajian semantiknya, ya, banyak kajian semantiknya, tapi dia condong pemikirannya ke Mu'tazilah. Bahkan para ulama Ahlus Sunnah Asy'ariyah mengatakan bahwa tafsir Al-Kasyaf itu termasuk kategori tafsir birra'yi al-mazmum. Ya, termasuk kategori tafsir birra'yi al-mazmum. Ya, tafsir birra'yi al-mazmum. Tafsir yang lebih mengedepankan ra'yun, akal pikiran, kemudian dijuluki al-mazmum. Al-mazmum ini yang gak bagus lah, yang kurang baik. Ya, lawan dari Al-Mahmud yang terpuji. Jadi tafsir Al-Kasyaf saya nggak cantumkan di sini karena itu lebih condong ke pemikiran Mu'tazilah. Ya, kalau di Indonesia bisa dikatakan JIL gitu, kayak JIL ya, tahu JIL? JIL tahu ya? Jaringan Iseng Liberal ya. Jaringan Iseng Liberal. Saya nggak mau mengatakan Islam liberal itu. Jaringan Iseng Liberal. Nah, itu kantornya dekat kampus UIJ itu, di jembatan pinggir kali itu, di Hook itu, kantor JIL situ tuh. Nama tokoh pendirinya sih keren, Ulil Absor Abdullah, alumni Gontor tuh. Alumni Gontor tuh, pemikirannya liberal banget. Gitu. Ya itu
Jadi cikal bakal pemikiran-pemikiran liberal itu dari pemikiran Mu'tazilah itu. Mu'tazilah. Ya, ada tafsir yang cenderung ke pemikirannya Wahabi. Ya, biasanya nih karya-karya yang dibuat oleh orang-orang Arab Saudi yang istilahnya kalau bahasa kita yang Wahabi totok gitu, kental Wahabinya. Gitu. Nah itu nanti silakan diteliti tafsir Al-Manar ke arah pemikirannya kemana. Nah kemudian poin keenam boleh juga dicantumkan sejarah serta latar belakang penafsirannya. Gitu. Sejarah latar belakang penafsirannya. Nah biasanya seorang penulis itu ketika menulis satu karya tulis kitab atau buku itu dia punya alasan kenapa dia nulis buku itu, kenapa dia nulis kitab itu ada yang melatar belakanginya, seperti saya contohkan kitab Ihya Ulumuddin, karya siapa ayo? Karya siapa? Kitab Ihya Ulumuddin, ayo. Astagfirullah, Pak. Nggak tahu, ngopi. Belum tahu, ngopi. Abu Hamid Al-Ghazali. Ghazali. Ya, karya Al-Ghazali ya. Ihya Ulumuddin apa artinya? Ihya, menghidupkan. Ya. Ilmu-ilmu agama. Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kenapa Imam Ghazali menulis buku itu? Nah, itu ada yang melatar belakanginya. Ya. Jadi pada zaman itu, ya, zaman ketika beliau menulis kitab itu, contohnya ya, itu memang sedang terjadi kekacauan di bidang keilmuan dengan masuknya ilmu-ilmu filsafat dari Barat. Sehingga ada kekacauan pola pemikiran, maka ramai saat itu yang disebut dengan istilah Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri artinya perang pemikiran, perang urat saraf gitu. Ya. Perang urat saraf antara ulama tasawuf dengan ulama filsafat. Ini sangat bertentangan ulama tasawuf dengan ulama filsafat yang pemikiran pakai otak-otak. Kalau tasawuf kan lebih mengedepankan wahyu, jelas itu. Zikir, wirid, ya kan? Tadabur alam, tafakur alam itu kerjanya tasawuf tuh, ulama sufi, tasawuf. Nah kalau ulama filsafat ya kerjaannya otak-otak aja deh. Mainin otak, putar-putar otak, putar-putar omongan, putar-putar kalam, makanya disebut kalam, ulama tasawuf. Nah, yes, Al-Ghazali, Imam Ghazali, selain dia ulama ahli fikih juga, ahli tasawuf juga, dia seorang filsafat juga, filosof juga. Makanya dia menulis sebuah buku dulu namanya At-Tahafut fil Falasifah. Tahafut fil Falasifah artinya kekacauan di dalam filsafat. Karena ngerusak nih pola pemikiran filsafat itu sangat ngerusak. Orang-orang yang tadinya imannya kuat malah jadi pada kendor. Tadi ibadahnya kuat gara-gara masuk filsafat jadi pada kendor. Tadinya keyakinannya mantap masuk filsafat jadi pada memble. Dianggapnya merusak pemikiran filsafat gitu. Tuh, akhirnya muncul buku yang Imam Ghazali bikin namanya bukunya Tahafut fil Falasifah. Tahafut, kekacauan dalam filsafat. Ternyata dibalas oleh ulama filsafat menulis buku lagi namanya Tahafut fil Tahafut. Kekacauan dalam kekacauan. Waduh, kacau balau tuh keilmuan pada masa itu. Nah, terakhir baru sehingga ilmu-ilmu agama mulai ditinggalkan, mulai kendor. Jadi kurang diminati generasi muda terutama. Lebih cenderung kepada ilmu filsafat. Wah, kayaknya lebih ngetren gitu trennya. Nah, ilmu-ilmu agama kelihatan mulai surut. Nah, saat itulah Imam Ghazali merasa terpanggil untuk menulis sebuah kitab buku yang bernama Ihya Ulumuddin. Bernama Ihya Ulumuddin artinya menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Nah, itu salah satu contoh sejarah atau cerita tentang latar belakang ditulisnya sebuah kitab. Nah, terus ada analisa, yang poin ketujuh analisa. Nah, analisa ini bisa juga nanti mulai masuk ke kajian tafsirnya. Nanti gini, saya akan minta tiap kelompok mengcopy atau menampilkan naskah asli dari kitab tafsir tersebut. Saya nggak akan jauh, kita coba akan
analisis juz amma aja, tafsir juz amma saja. Nanti misalkan dari tafsir Al-Manar, silakan ambil dari tafsirnya Al-Manar, dari kitabnya, ambil surat misalkan surat An-Naba ayat 21 sampai ayat 30 misalkan. Ayat 21 sampai ayat 30, nah difotokopi atau di screenshot kitab tafsir Al-Manarnya yang ada yang mengkaji surat An-Naba ayat 21 sampai 30. Itu nanti akan saya uraikan dalam RPS ya. Ini saya belum kirimkan RPS-nya. Nah, jadi nanti kelompok 1 kajian tafsirnya misalkan surat An-Naba ayat 21 sampai 30. Nah, itu nanti naskah tafsirnya ditampilkan. Dikaji, dipelajari. Intinya kita belajar baca kitab gundul. Ya, kalau kemarin kan mata kuliah bahasa Arab kita belajar baca teksnya sudah berharokat ya. Belajar teksnya ada harokatnya. Nah, ini besok kita akan belajar langsung mengkaji kitab gundul. Ya, kitab aslinya ya. Jadi sumber primer. Nah, ini yang 10 kitab ini bisa kita katakan adalah kitab sumber primer. Nah, jadi langsung nanti kelompok 1 3 orang ya. 3 orang mengkaji, belajar baca, bener nggak bacanya, terus isi kandungannya apa, ditampilkan, bahas, dikaji. Setelah itu baru kita diskusikan sama-sama. Gitu. Ya durasi presentasinya kurang lebih 1 jam. 1 jam, lebihnya setengah jam kita diskusi. Ya, jadi silakan nanti apakah di fotokopi kitabnya atau di foto, di screenshot, atau kalau ada yang punya PDF-nya, file PDF-nya lebih enak untuk ditampilkan. Gitu. Tafsir Al-Manar surat An-Naba ayat 21 sampai ayat 30. An-Naba berapa ayat? Ya sampai 10 ayat lah paling enggak. Paling tidak setiap kelompok kebagian mengkaji tafsirnya itu 10 ayat. Ya, 10 ayat. Itu kita kaji. Kalau memang kan biasanya penjelasan ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau memang waktunya cukup, ya, An-Naba itu kan 40 ayat. Nah, berarti nanti ada lagi kelompok berikutnya, kelompok kedua, tafsir Al-Maraghinya mengkaji surat An-Naba ayat 31 sampai ayat 40. Kan bisa. Nah, itu ya. Jadi 10 ayat, 10 ayat. 10 ayat. Belajar membaca, belajar mengkaji. 10 ayat lah. Ini kita belajar baca kitab gundul. Gitu. Ya, emang sekarang kan yang kita bingung baca kitab gundul tuh, nih dibacanya A apa I apa U, gitu kan. Kayak jamaah masjid dekat rumah saya, ada aki-aki emang kalau ngaji kitab dia paling getol baca kitabnya tuh, rajin dia. Rajin, semangat. Padahal aki-aki itu tua. Nah, ngaji kitabnya Fathul Qorib. Ada tulisan di kitab itu bikullin nasi biqaulihi. Betulnya bacanya begitu, bikullin nasi biqaulihi. Karena nggak ada harokatnya, dia bacanya apa? Bacanya bakul nasi bakul lahu. Harusnya dibaca bikullin nasi biqaulihi. Terus ada dibaca apa? Bakul nasi bakul lahu. Ya. Jemaah spontan pada ketawa. Ada yang nyeletuk, centongnya mana katanya. Centongnya mana? Bakul nasi, bakul lauk, pikiran makan mulu sih. Nah itu aki-aki diejek juga. Nyantai aja dia nggak marah. Malah dia ngeles, tahu ngeles. Dia bilang apa? Jangan salahin aneh salah baca. Salahin yang nulis, kenapa nggak diharokatin? Gitu. Kenapa nggak dikasih harokat? Coba dikasih harokat, aneh nggak bakal salah bacanya, aneh bener, aneh bisa. Ini nggak diharokatin ya, jangan salahin aneh kalau salah. Ilmu ngeles namanya. Ya, jadi kita nanti coba belajar mengkaji kitab seperti kayak di pesantren lah, ngaji sorogan namanya gitu. Nah itu contoh analisanya ya, naskah aslinya ditampilkan sesuai nanti. Ya 10 ayat lah, 10 ayat. Supaya kita intinya belajar mengaji teks, mengkaji naskah tafsirnya. Begitu juga halnya untuk kelompok 2, tafsir Al-Maraghi,
karya Syekh Mustafa Al-Maraghi. Nah, ini dia punya corak khusus, yaitu ada makna ijmali, ada makna tafsili, makna global, dan makna terperinci. Dan dia punya sistematika yang berbeda dengan tafsir lain. Ya, ada lagi tafsir Fi Zilalil Quran, karya Said Qutb. Nah, ada isinya juga tematik. Ada tafsir yang dikelompokkan berdasarkan tema-tema. Jadi bukan berdasarkan surat, tapi tema-tema. Namanya tafsir tematik. Ya, tema tentang pendidikan, tema tentang hukum, tema tentang misalkan muamalah, tema tentang ibadah saja semua. Itu tafsir-tafsir tematik. Nah, tafsir ayat ahkam juga. Ya, ini karya Muhammad Ali As-Sabuni. Sama seperti Rawai'ul Bayan juga sama karya As-Sabuni. Banyak ya. Intinya tiap kitab tafsir, topik kajiannya tadi ada 7 poin itu ya. 7 poin itu semuanya. Nah, sekarang silakan kalau sudah dibuat kelompoknya oleh Khairunisa, ya. Dan nanti kelompok 1 diharapkan minggu depan sudah siap. Terus untuk referensinya, coba terus langsung aja ke bawah. Terus nomor 4 tafsir apa tuh? Ada tafsir, ada Al-Azhar Al-Misbah ya. Nomor 9, lewat ke atas sedikit lagi. Ke atas sedikit. Ya. Al-Quran wal Mar'ah, karya Muhammad Saltut. Ada tafsir Munir. Nah, tafsir Munir ini sering dipakai nih di pengajian, di talim. Tafsir Munir, karya Wahbah Zuhaili. Nah, ini ada jilidnya banyak sebetulnya. Ya. Terus ada tafsir Asy'arawi, karya Mutawali Asy'arawi. Ini juga tokoh pemikir dan pembaharu dalam Islam. Nah, yang tafsir modern, yang kontemporer, ini ada tafsir Al-Azhar, karya Buya Hamka ya. Buya Hamka. Yang tahu nggak Buya Hamka dari mana itu? Asalnya dari mana? Buya Hamka berasal dari? Padang, Zat. Dari Padang, ya benar. Dari Padang ya. Ya, di Padang tuh ada museum namanya Museum Buya Hamka. Museum Buya Hamka. Itu nama Hamka sebetulnya singkatan itu. Ya, Chandra tahu nggak, Chandra? Chandra orang Padang ya? Iya, Zat. Nah, oh, orang awak ya. Aduh, orang awak sih kok. Oh, ini ambo. Oh, ini mandi yang buat kecuin buatnya. Aduh, orang awak sih kok ya. Aduh, orang awak sih kok ya. Dari mana? Dari Pariaman, Zat. Oh, Pariaman. Oh, Pariaman. Itu biasanya cowok mahal itu dibeli itu. Apalagi cowok ganteng gitu. Cowok ganteng dibeli mahal maharnya itu. Dapat mahar. Ya, Chandra tahu lah dia. Ada museum namanya Museum Buya Hamka. Siapa nama sebenarnya Hamka itu? Chandra. Saya lupa, Zat. Orang Padang masa nggak tahu macam mana nih? Hamka itu apa kemarin banyak? Saya lupa. Itu singkatan itu. Ada yang tahu nggak? Nama sebenarnya? Tahu, Ustaz. Kelompok 9 harus tahu nih. Haji ini, Ustaz. Haji Abdul Malik Karim Ya, betul. Ya, itu, Zat. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Singkatnya Hamka. Sama nih dengan Ustadz Naga Kunadi, ada guru beliau yaitu Haji Karim Oy. Haji Karim Oy, pendiri yayasan Haji Karim Oy ya, Masjid Lause ya. Masjid Lause itu pendirinya yayasannya Haji Karim Oy. Sekarang putranya ya, putra-putra yang melanjutkannya ya. Masjid Ya, Lause. Haji Karim Oy. Nah, ini Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, itu karya Al-Azhar itu Hamka selesaikan tafsir itu ketika di penjara itu. Ya, di penjara sama rezim yang berkuasa saat itu. Jadi banyak ulama-ulama yang dizolimi, di penjara, ditindas oleh rezim penguasa karena dianggapnya tidak sepaham dengan pemerintah, terlalu mengkritik kebijakan pemerintah. Jadi dianggapnya jadi pengganjal, penghalang roda pemerintahan, akhirnya di penjara. Ini sekarang yang sedang dialami oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab di penjara. Dia di sidang, paksa sidang online. Ya nggak benar sidang online, mana mau. Sidang online suaranya nggak jelas kan. Ya, alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan Imam Besar Habib Rizik kalau dalam keadaan sehat afiat dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kezaliman merajalela menguasai negeri ini. Alhamdulillah.
Terakhir kelompok 10 tuh Haji Abdul bukan Abdul Munir, salah itu. Salman, Haji Abdul Karim. Haji Abdul Malik. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Munir siapa ya Munir? Nah, tafsir Munir. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Amrullah ya. Ya. Nah, terakhir tafsir yang ke-10 Al-Misbah. Ini karya Quraish Shihab. Ya, mantan rektor UIN Quraish Shihab. Ini banyak kajian semantiknya ya. Nah, silakan nanti dikaji oleh kelompok 10. Mantan rektor UIN dan mantan menteri agama juga. Ya. Menteri agama di era Soeharto ya kalau nggak salah ya. Ya. Nah, itu kajian-kajian corak tafsirnya banyak kajian kontekstual yang menjurus ke kajian semantik dalalah ilmu ma'ajim kalau dalam kajian balaghah, mana-mana kontekstual. Kemudian untuk sumber referensi, nah referensinya ini ada beberapa kitab sebagai contoh saja, tapi bukan berarti referensi terbatas pada ini kitab-kitab ini aja. Ada kitab Mabahis fi Ulumul Quran. Nah, itu karya Subhi Soleh. Ada juga judulnya sama kitabnya Mabahis fi Ulumul Quran karya Manna Khalil Qattan. Itu saya ada kitabnya di rumah. Kalau mau cari di perpustakaan UIJ juga ada. Ya, termasuk tafsir Jawahir yang tadi saya bicarakan itu ada di UIJ. Cuma udah sangat usang, kotor dan adanya di pojok. Sepertinya nggak ada orang yang buka-buka itu, nggak ada yang baca-baca. Waktu itu saya ingin bikin makalah tentang ayat-ayat kauniyah. Saya cari tafsir Jawahir karena isinya banyak ayat kauniyah, penjelasan ayat kauniyah. Saya cari, akhirnya ketemu ada di pojokan. Udah buluk, udah usang, berdebu, kotor. Debunya tebal banget. Begitu saya buka, bangkis saya hacu. Saking tebalnya tuh. Itu kalau buat tayamum 5 orang cukup itu debu. Ketahuan nih kitab nggak ada yang pernah nyentuh, nggak ada yang pernah baca, nggak dibuka. Padahal ilmu banyak banget itu di dalamnya. Mutiara. Tafsir Jawahir ya. Ingat-ingat tafsir Jawahir karya Syekh Tantowi Jauhari. Nah, ini kitab-kitab lain ada Al-Itqan fi Ulumul Quran karya Jalaluddin As-Suyuti. Ya, jadi termasuk tafsir Jalalain. Kenapa dinamakan tafsir Jalalain? Karena ditulis oleh 2 orang Jalal. Siapa namanya? Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Makanya namakan tafsir Jalalain. Bukan jalan lain. Chandra mah tafsir jalan lain ya. Jalan lain, ngalor ngidul, jalan lain. Terus ada kitab mana Hilul Irfan fi Ulumul Quran karya Az-Zarqani. Itu banyak kitabnya ada di perpus. Terus ada kitab At-Tafsir wal Mufassirun karya Az-Zahabi. Nah, kitab-kitab yang dari Indonesia ada karya Hasbi As-Siddiqi, ada ilmu-ilmu Al-Quran. Ada juga sejarah dan pengantar ilmu Al-Quran. Ada kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran karya Syekh At-Tarkashi. Ada kitab Tarikhul Quran karya Muhammad Salim Muhaisin. Ini contoh kitab saja, tapi bukan berarti referensinya terbatas pada 9 ini aja. Banyak kitab-kitab yang bisa kita jadikan rujukan. Nah, kalau ini kitab sekunder istilahnya, kitab sekunder. Kalau yang kitab primernya yang tadi, yang 10 tadi itu. Yang 10 kitab tadi di atas itu kitab primernya, sumber primer. Ya, kitab tafsir aslinya. Nah, itu kitab primer. Nah, kalau sekiranya ada yang susah mencarinya seperti nomor coba ke atas sedikit lagi, kayak kalau misalnya 4, 5, 6, mungkin agak sulit mencarinya. Kalau susah, Pak, tafsir ayat ahkam Al-Quran karya As-Sabuni agak susah carinya, Pak. Oh, Pak, karya tafsir Tafhim Quran nggak ada susah. Kalau sekiranya tafsir yang nomor 4, 5, 6-nya ada yang bisa dicari, nggak ketemu gitu. Sebetulnya ada kalau kita mau cari di perpustakaan UIN atau perpustakaan Lipia ada itu. Saya nggak tahu di perpustakaan UID nomor 4, 5, 6 ini ada apa enggak. Kalau emang nggak ada nanti bisa diganti dengan tafsir yang lain. Apakah Ibnu Katsir atau tafsir Tobari atau tafsir Jawahir. Jadi yang dapat kebagian kelompok 4, 5, dan 6 tolong segera dicari kitabnya. Kalau memang nggak ketemu, ganti dengan kitab yang lain nanti ya. Konfirmasi ke saya.
Nah, baik, ini saja penjelasan awal untuk kuliah perdana. Sebelum ditutup, ada ini ya, pertanyaan. Tidak ada waktu sampai maghrib. Kelompoknya udah dibikin belum? Coba dicek kelompoknya. Belum ya? Kelompok pertama belum ketahuan siapa. Belum, Ustaz. Belum set, belum. Oh, ya, silakan diundi aja, diundi. Apa mau dikocok, diundi apa gimana, silakan. Ya, yang penting bagian dan adil. Adil. Ada berapa orang yang hadir pada sore ini? Saya lihat ada 17 orang nih, betul nggak? Sekarang. Kalau dari Zoom bisa nggak diambil yang hadir di daftarnya dari Zoom ini? Diambil di screenshot daftar yang hadir. Ya, Sat. Dikirimkan. Iya, kirim ke grup. Kalau saya biasanya ngambilnya dari e-learning. Nah, ini kalau saya lihat di e-learning yang hadir cara ini ada 17 orang yang bisa saya screenshot. Kan tapi yang absen di e-learning bisa jadi kan e-learningnya absen tapi di ininya nggak absen. Ya, ini kan kuliah hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 31 ya. Maret 1. Nah, ke grup nih. Ada 11 orang yang hadir. Dari 24 ya. Nah, itu. Nah, kalau daftar namanya bisa diambil dari Zoom Kak. Di grup saya yang kelihatan tuh jamnya. Jam masuknya dia jam berapa. Ada yang baru datang jam 17.15 baru bergabung. Kelihatan jamnya tuh kan. Ya. Jadi kalau dari Zoom bisa di. Baik, sebelum kita lanjut, silakan ada yang mau ditanyakan dulu terkait kuliah kita. Silakan. Yang ditanyakan? Untuk tadi yang bagian kitabnya itu kita bahas bareng-bareng kan, Sat? Yang kajian naskahnya. Ya, naskah. Yang ayat itu. Tanggung jawab utamanya pemakalah. Kewajiban pemakalah membaca dan menjelaskan. Membaca, menerjemahkan, dan menjelaskan. Ya, 10 ayat. 10 ayat dibaca, ayatnya, dibaca tafsirnya, dari kitab gundulnya, kitab aslinya dibaca, ya, kemudian dijelaskan, diterjemahkan dan dijelaskan sesuai kemampuan. Dibantu oleh teman-teman. Nah, gitu. Jadi utamanya tugas dan kewajiban pemakalah. Kewajiban pemakalah untuk membaca, mengkaji, menerjemahkan dan bantu teman-teman. Jadi ya gampang sebelum dipresentasikan pemakalah baca-baca dulu, kemudian diharokatin aja. Kalau ada print out-nya atau fotokopinya diharokatin sendiri, dibaca-baca sendiri sambil cari terjemahnya. Ya, di kewajiban pemakalah. Nah, tetap dibantu teman-teman yang lain. Jadi kita bahas bersama. Bacanya kok salah nih, harusnya bikulin nasi dibaca bakul nasi. Nah, kita luruskan gitu. Harusnya dibaca bikaulihi dibaca bakul lahu. Karena memang harokat itu beda-beda itu. Dalam bahasa Arab, jangankan harokat, titik aja bisa berbeda makna. Ya. Antara khimar dengan himar itu cuma beda titik tuh. Kalau khimar pakai kho ya, itu artinya kerudung, jilbab, kerudung yang dipakai wanita tuh, itu khimar. Tapi kalau nggak pakai titik jadi himar, himar itu artinya keledai. Keledai. Itu beda titik doang itu. Antara khimar dengan himar. Ya. Beda bacaan panjang pendek juga beda. Antara jamal dengan jamal. Beda tuh. Kalau jamal artinya ganteng, asep, cakep, indah, bagus. Jamal. Kalau dibacanya pendek, jamal. Ontak. Tuh. Kalau ada teman kita namanya Jamal, yang benar panggilnya.
Ya Jamal, wahai yang ganteng, sini. Jangan dibaca pendek. Ya Jamal, onta, sini loh. Onta dipanggil. Ya kan ada lagunya tuh. Ya Jamalu, ya Jamalu. Kan gitu. Hidanan Nabi ya Jamalu. Kan gitu. Ya Jamal. Ini beda, panjang pendek beda. Beda titik, beda maknanya. Beda harokat juga beda. Ada barun, ada birun, ada burun. Bar, bir, bur. Ada juga ikan namanya ikan barbir. Ya, ikan hias, ikan barbir ada saya punya. Ikan barbir. Barun artinya daratan. Darat. Toharul fasadu fil barri wal bahri. Barun artinya daratan. Jadi kalau birun artinya apa? Bir. Kebaikan. Ya, kebajikan atau kebaikan. Birun. Bukannya minuman keras, bir. Bir. Birun. Ada lagi burun. Nah, burun itu gandum. Tahu gandum ya? Ya. Beda harokat, tulisannya sama, beda harokatnya, beda makna. Bar, bir, bur. Barun, birun, burun. Kalau barun daratan, darat ya. Kalau birun kebaikan. Laisal birra antuwallu wujuhakum. Nah, itu di ayat kemarin kita bahas tuh. Kalau burun artinya gandum. Gandum. Ya. Jadi nanti kita akan pelajari bagaimana cara membaca kitab kuning, kitab kuning. Baik, silakan. Ada yang bertanyakan lagi, Chandra? Saya lihat masih ada yang di tempat kerja ya, masih ada yang sibuk dengan tugasnya. Ya nggak apa-apa, kuliah sambil kerja. Ya, yang penting tetap menyimak ya. Ya, apa? Silakan. Ada lagi? Kalau sudah dibagi kelompoknya, ya berarti kelompok 1 saya harap minggu depan sudah siap dengan makalahnya. Sudah siap. Ya, silakan. Ada yang mau tanyakan lagi? Apa? Ya, Chandra. Di luar ini boleh, Sat? Apa tuh? Nah, saya ada yang agak gantung gitu, Sat. Ya, apa? Silakan. Tentang ini, donor darah, Sat. Ya. Kalau sekiranya kita dapat darah yang jelas-jelas, kita butuh darah nih ya, darurat. Ya. Kemudian jelas-jelas itu darah dari teman kita itu dia orang kafir gitu, Sat. Dan udah biasa mengkonsumsi kayak ya hewan-hewan yang diharamkan gitu oleh kita gitu. Nah, ketika donor itu apakah itu boleh gitu? Posisinya juga darurat ini. Ya. Nah, kemudian apakah nantinya kalau kadang-kadang kalau seorang anak disusui kurang lebih sampai 3 kali kan itu jadi muhrim ya, Sat, kalau nggak salah. Iya, nggak boleh sembarangan. Kemudian kalau darah diizin apakah juga menjadi muhrim? Ya, baik. Ya, di Quran ada bunyi ayat famanil turra ghairu bagin wala adin fala isma alaih. Ya, itu tentang makanan yang diharamkan. Ya, itu terusan dari ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Tuh. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi famanil turra ghairu bagin wala adin fala isma alaih. Diharamkan atas kamu makan darah, bangkai, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan dengan nama Allah. Kecuali bagi orang yang terpaksa. Famanit turro. Terpaksa. Dan artinya kondisinya darurat. Terpaksa padahal dia wala adin. Tidak menginginkan. Famanit turro ghairu bagin. Ghairu bagin artinya tidak menginginkan. Sebetulnya nggak kepengen, nggak mau. Tapi karena terpaksa. Ya dia terpaksa harus mengkonsumsi darah, mengkonsumsi makan daging babi, bangkai. Padahal dia nggak menginginkan sebetulnya, tapi terpaksa. Karena tersesat di hutan, kondisi kelaparan yang sangat luar biasa. Kalau nggak makan dia bisa mati. Terpaksa banget ya. Wala adin, dan dia nggak akan kembali mengulang makan itu. Nah, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Nah, dalil inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama MUI membolehkan vaksin AstraZeneca ya. Vaksin apa kemarin tuh? Yang katanya ada vaksin COVID yang ada mengandung babi itu ya. Sinovac. Sinovac apa AstraZeneca?
Ya. Jadi dalilnya adalah ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu bisa membolehkan hal-hal yang tadinya dilarang. Nah, terkait dengan donor darah, ini sebetulnya kajiannya masail fiqhiyah nih, Salman. Kajiannya kajian masail fiqhiyah. Tuh, nggak apa-apa. Sambil kita kaji bareng-bareng. Kalau memang benar-benar kondisinya sangat darurat, kalau dia nggak ditransfusi dengan darah itu, dia bisa mati, saat meninggal, dan memang stok darah nggak ada lagi selain hanya darah yang itu, nah itu bisa masuk dalam kategori darurat. Masuk dalam kategori darurat, gitu ya. Dalam kategori darurat. Nah, karena bisa menyebabkan kematian. Tapi ada juga orang yang berprinsip, nggak apa-apa lebih baik mati daripada kita masuk darah orang kafir, ya. Beda prinsip. Ya silakan saja, tiap orang punya prinsip masing-masing. Ini kan hanya pilihan. Untuk daruratnya ada pintu darurat, namanya disebutnya emergency exit, yang tadi dalilnya ad-daruratu bihul mahzurat, ulama sepakat kondisi darurat membolehkan. Sama halnya kayak gini aja. Ketika kita mulai transfusi darah, itu kita baca syahadat, baca sholawat, baca basmalah ya, jangan lupa baca ta'awuz, baca basmalah. Sama halnya ketika kita makan daging yang kita beli di pasar, apakah daging sapi, kambing, ayam, kan kita nggak tahu dipotongnya gimana itu binatang. Ya kan? Kita nggak tahu kan dipotongnya gimana itu binatang. Apakah pakai menyebut nama Allah, bismillah apa enggak. Kan nggak tahu kita kan. Kita makan ayam goreng, fried chicken, ayam dipotongnya gimana itu. Syar'i apa enggak, bismillah apa enggak motongnya itu. Nah, itu dulu pernah kejadian zaman Nabi, sahabat, ya. Nabi pernah mendapatkan makanan, hidangan makanan berupa daging dari orang yang nggak dikenal, gitu. Dari orang yang nggak dikenal, orang Yahudi. Nah, awalnya para sahabat ragu untuk makan. Jangan dimakan, kita nggak tahu nih daging ini sembelihnya dan cara bagaimana. Akhirnya kata Nabi, ya bacakanlah bismillah, baca basmalah. Ketika kamu memotongkan pisaumu di daging itu, baca basmalah sebelum makan. Jadi itu kuncinya. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan takut tadi racun ini. Takut ada racunnya. Nah, akhirnya diajarkan doa oleh Nabi, dibaca oleh Sayyidina Ali. Bacanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Nah, kita baca aja doa itu. Ya. Jadi ketika transfusi darah, kalau memang benar-benar kondisi darurat, ya tadi kita pakai kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Kalau memang benar-benar nggak ada stok darah yang lain ya. Terus apakah nanti bisa jadi muhrim? Kalau darah tidak ya. Kalau darah tidak ya. Kalau susu iya. Itu pun kalau yang nyusu bayi yang masih kecil. Kalau yang udah gede lain itu. Udah nggak bisa jadi muhrim. Yang nyusu, kalau nyusunya masih bayi. Kalau masih bayi nyusu kan udah 3 kali sedotan. Nah itu udah jadi saudara susu, namanya saudara sesusuan. Si bayi, yang nyusu bayi gampang sapinya. Kalau yang nyusu dewasa bahaya itu, susah nyapinya. Jadi kalau darah enggak ya, enggak jadi muhrim gitu. Ya enggak jadi muhrim, susuan. Ya. Nah itu masail fikih Salman. Ada nggak mata kuliah masail fikih di PAI? Kayaknya semester 7 dah, Sat. Ada ya, ada Iya. masail fikih, ada juga fikih manajerial. Sebetulnya kalau mau lebih lanjut lagi untuk tingkat akademik itu ada fikih siasah. Nah, fikih siasah tuh udah kajiannya udah politik. Fikih politik nih umat Islam banyak kan ngaji fikih, ngajinya masalah ibadah mulu, ibadah. Fikih siasahnya jarang dibahas. Makanya umat Islam dalam kancah perpolitikan tertindas mulu, tergusur mulu sama orang-orang sana, orang-orang liberal, orang-orang non-muslim yang politiknya licik gitu ya. Kenapa? Fikih siasahnya kita nggak kurang pelajari. Ngajinya fikih ibadah, fikih muamalah, ya. Fikih siasah juga perlu kita pelajari, fikih politik. Bahkan ada satu kitab khusus fikih namanya fikih mar'ah. Fikih tentang perempuan, khusus mengkaji tentang perempuan. Fokus pembahasannya adalah fikih darah wanita. Silakan Anda
browsing googling, ketik aja fikih darah wanita. Ada judul buku seperti itu. Itu penulisnya dosen UIN, dosen saya itu waktu kuliah S2 ya. Namanya Ibu Zaitunah Subhan. Ada lagi fikih karya Musda Mulia. Fikih tentang wanita. Ya, nah, itu kaum wanita boleh bagus baca fikih tentang wanita itu. Belajar tentang darah aja itu bisa satu buku, satu kitab itu. Macam-macam darah wanita itu. Ya. Nah, suami-suami ini yang laki-laki juga wajib tahu. Kan ntar bakalan punya istri. Ya, yang suami-suami. Ada yang sudah punya istri nih. Salman udah, Ustadz Naga udah. Suami-suami harus tahu tuh. Kan nanti punya istri. Istrinya ada haid, ada nifas, ada darah istihadah, harus tahu itu. Ya, jadi nggak sembarangan main tabrak aja. Oke, Salman, demikian ya yang bisa saya jawab. Kalau benar-benar kondisinya sangat-sangat darurat, nggak ada stok darah lain, ya kita bismillah aja, ambil kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Tapi tadi ketika mau transfusi darah, baca syahadat, baca ta'awuz, baca basmalah, baca syahadat, baca salawat. Ya, insya Allah. Jadi netral. Darahnya jadi netral. Dalam artian apapun yang dulunya dikonsumsi, diminum oleh orang tersebut yang punya darah itu tidak akan berpengaruh pada darahnya. Insya Allah dengan asma Allah, dengan keagungan lafaz nama Allah dan selawat Nabi Muhammad, insya Allah darahnya jadi bersih, jadi netral. Bismillah, kita yakin itu. Ya, kita yakin. Kalau ulama sufi yakin itu. Kalau ulama filsafat nggak yakin. Kalau ulama filsafat nggak yakin itu. Apaan kayaknya begitu? Nggak ada tuh barokah-barokah. Nggak ada itu namanya tawasul, nggak ada. Ulama-ulama filsafat tuh. Orang-orang liberal. Ya. Tapi kalau orang ulama sufi, ahli tasawuf, yakin dengan adanya tawasul. Tawasul kan kita ada salawatnya tuh. Tawassalna bi bismillah. Ya, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Nah, kita kan ahlus sunnah wal jamaah itu terkenal kental dengan tawasulnya. Jadi kalau orang-orang yang liberal nggak ada tawasul kan kita memang disunahkan gitu. Wabtagu ilaihil wasilah, carilah jalan wasilah menuju Allah. Ya, apa tawasulnya? Nah, kita tawassalna bi bismillah. Kita bertawasul dengan nama Allah. Tawasul dengan nama Allah. Maka kita boleh berdoa dengan menggunakan asmaul husna. Allah yang suruh tuh. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang bagus, yang indah. Maka berdoalah kamu kepada Allah dengan tawasul memakai nama-nama Allah tersebut. Itu Allah yang suruh kita tawasul. Namanya tawasul bi bismillah. Tawasul dengan nama Allah. Dan juga tawasul kepada wabil hadi rasulillah. Bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan membaca sholawat. Yang sering kita baca umpama sholawat syifa. Itu tawasul kepada Allah, kita minta kepada Allah dengan tawasul atas nama Nabi Muhammad SAW. Dengan membaca sholawat syifa supaya badan kita selalu sehat, afiat. Kalau sakit bisa cepat disembuhkan oleh Allah. Sholawat syifa tuh, sholawat tibbil qulub. Nah, saya yakin pada hafal ya. Hafal itu. Coba siapa yang guru TK nih? Ah, Siska hafal nih Siska nih. Makasih Siska ya. Mana Siska datang sore-sore, alhamdulillah silaturahmi bawa rezeki buat saya. Alhamdulillah, terima kasih Siska. Kaget saya ada siapa? Saya lagi nguras akuarium. Nah, ada tamu yang datang. Ya. Coba Siska, saya mau dengar kamu baca sholawat tibbil qulub, sholawat syifa gimana coba? Ayo, yang lain dengerin. Ini tawassalna bil hadi rasulillah namanya. Kalau syifa sih Allahumma sholli. Nah gitu. Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Tuh, anak saja apa tuh? Wa'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, amalin tuh, jadiin wiridan boleh.
Nih mohon maaf, Boleh. bukannya ria, bukan takabur. Itu wiridan saya ba'da subuh. Saya tiap habis subuh baca wiridnya salawat syifa. Supaya memulai hari dengan kondisi badan yang sehat, fit, sehat afiat, terhindar dari segala macam penyakit. Apakah itu COVID, corona, obat COVID, dan lain sebagainya. Terhindar ya. Bagus. Itu namanya tawasalna, itu tawasul. Ya, ya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Nah, itu salawat tawasul gitu. Jadi gitu Akhi Salman, ketika mau transfusi darah, insya Allah kita tawasul kepada Allah, tawasul kepada Rasulullah, tawasul juga kepada ulama salafus soleh, ya. Insya Allah darahnya jadi netral. Yang tadinya kotor dengan sisa-sisa minuman keras, barang-barang yang haram, insya Allah dengan nama Allah, dengan izin Allah bisa jadi netral, bersih. Gitu aja. Kita yakin kalau ulama ahli sunnah wal jamaah, ahli sufi, yakin dengan tawasul, yakin dengan adanya karomah, yakin dengan adanya keberkahan dari Allah. Tapi kalau ulama liberal, ulama-ulama filsafat, ntar dulu, nggak masuk akal yang begitu. Nah, kenapa? Karena mereka mengedepankan akal. Ciri-ciri Mu'tazilah itu begitu. Ya, ulama-ulama Mu'tazilah, tuh, akal nomor 1, wahyu nomor 2. Jadi akal diutamakan. Yang masuk akal mereka terima, nggak masuk akal nggak terima. Tuh, maka mereka mengutamakan akal daripada wahyu. Nah, itu nanti termasuk kajian di mata kuliah ilmu kalam. Ya, Ibu Kuna ini yang ngajar, ada mata kuliah, ada judul mungkin nanti judulnya peran akal dan wahyu. Peran akal dan wahyu. Nah, udah ini belum? Udah dikasih silabusnya belum? Ada? Ada nggak kajian tentang itu? Peran akal dan wahyu. Nah, jadi kalau ulama-ulama Mu'tazilah lebih dominan ke akal-akalan, otak. Jadi yang masuk otak, masuk akal, di otak-otakin. Ini zaman sekarang kan cenderung gitu ulama-ulama kita nih. Mohon maaf ya, ulama-ulama kita nih banyak mengeluarkan fatwa peseman kayaknya ini. Ya, dicari-cari, coba nih, cari-cari dalilnya. Nah, kira-kira bisa jadi halal nggak nih? Jadi istilahnya bukan mengamalkan dalil, tapi mendalili amal. Mencari dalil-dalilnya, mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Coba Pak Kiai tolong cariin dalilnya ya, supaya nih kegiatan ini, acara ini bisa halal gitu. Nah, coba cari ya, saya pesan dalilnya ya. Monggo dicariin dalilnya. Ah, cari dalilnya dah. Nah, itu namanya Nah, jadi gitu, Akhi Salman. Nah, nanti untuk lebih jelas kajian tentang transfusi darah, tentang transfusi, transplantasi organ, ada masalah fikih ya, masail fikih. Kalau dosen fikihnya di FA itu ya, yang seniornya ya Pak Syahrul. Nah, Pak Syahrul dosen fikihnya ya. Kalau dulu ada Pak Mu'ti Hafaz almarhum. Nah, ahli fikih dan usul fikih itu Pak Mu'ti Hafaz. Pernah diajar Pak Mu'ti nggak? Pak Mu'ti belum pernah ya? Belum kenal ya? Nggak pernah ya? Dia sudah wafat, sudah meninggal. Nah itu, beliau guru besar di bidang fikih ya, istilahnya senior sepuh dosen di UJ yang ahli fikih, ahli usul fikih. Kalau sekarang ya Pak Syahrul, dosen fikihnya selain Pak Syahrul, Pak Mugiono. Nah, sebaiknya dosen-dosen fikih itu yang juga menguasai kitab-kitab kuning, kitab tafsir, ya, kitab-kitab fikih, baik yang klasik maupun yang pertengahan atau yang modern. Kalau di pasca sarjana, yang ahli fikihnya ada Bapak Doktor Kiai Haji Hamdan Rashid. Sudah diajar belum sama Kiai Hamdan? Sudah pernah diajar? Ngajar apa beliau? Sejarah peradaban Islam. Ya, ya beliau itu ahli fikih juga, fikih dan usul fikih. Ya, beliau tuh. Selain beliau, dulu ada kalau ahli tafsirnya
Ada Kiai Haji Ahzami. Kiai Haji Ahzami Samiun Jazuli. Sudah meninggal juga. Itu di pasca sarjana. Ya, kalau saya konsisten di bahasa aja deh. Tapi insya Allah kalau diminta untuk mengajar fikih, usul fikih, tafsir, hadis, karena masih berbau-bau Arab dan alatnya saya sudah punya, yaitu bahasa Arab, insya Allah masih bisa kepegang. Masih bisa kepegang. Tafsir, hadis, studi naskah tafsir, studi naskah hadis, fikih, usul fikih, insya Allah masih ada bau-baunya Arab. Gitu ya, Sapang. Oke, gimana? Cukup? Atau mau lanjut sampai maghrib? Ya, intinya itu, kuliah kita sistemnya diskusi, bikin makalah, nanti rambu-rambu makalahnya saya kirim. Nah, tadi topik kajian makalahnya itu yang 7 poin tadi. Sudah dibagi? Kelompoknya belum? Belum sepertinya. Ya, belum. Ya, Khairunisa ya, PJ-nya. Ya, siap Nisa ya, nanti tolong kirim ke grup. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang lain? Yakfi? Yakfi. Cukup ya? Chandra, Kak, bewoknya jangan dicukur ya. Itu asli apa editan itu? Masa editan? Asli apa editan pakai Face app? Pakai Face app bisa, saya edit jadi bewokan saya. Asli itu ya, asli ya. Asli pakai shot ya, shot asli. Jangan dipotong, ganteng ente pakai bewok tuh, cakep bener. Nah, lebih maco tau, maco. Maco tuh. Ada yang naksir ntar. Oke, kita cukupkan ya. Naktafi bihaza, hayya naktatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa ilal liqa fil usbu'il muqbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama